Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak kelas genep? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana sarehatnya, sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayeuna urang balik deui nya diajar bahasa Sunda. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warjukni fahman amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu ya LKS, buku tulis sama alat tulisnya. Ya, hari ini kita akan belajar pengajaran 2 anu judulna anu temana kahirupan dina mikanyaah jeung micinta lemah cai. Artinya kehidupan dalam menyayangi dan mencintai tanah air. Ya, di bulan Agustus ini kita ada apa sih di bulan Agustus ini? Ya, aya kemerdekaan, ya, ada HUT, ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya, tepatnya tanggal kamari ya, tepatnya tanggal 17 Agustus ya. Nah, di sini ada fotonya tuh lagi apa? Ya, lagi upacara bendera ya. Nah, kangen tidak anak-anak melaksanakan upacara bendera? Ya, sudah 2 tahun ya kita tidak menyelenggarakan upacara setiap hari Senin ya. Biasanya kalau sekolahnya normal kita mengadakan upacara bendera setiap hari Senin ya. Nah, di sini Bapak punya sajak ya. Nah, sajak tentang anu judulna Tatar Sunda. Nah, ayeuna urang baca heula isi sajakna, terus engke diisi pananyana ya, ayat 7 ya, ayat 7 pananya. Coba kita baca dulu bersama-sama ya. Tatar Sunda, Tatar Sunda, Palataran Nusantara, pangancikan pirang-pirang seler bangsa. Tatar Sunda, Palantaran Indonesia, Saamparan Sarantayan Nusa Nisa. Sunda Besar, Sunda Kecil, Kawetan Nusa Tenggara. Kawincik na ilmu bumi, senerat na tatar jagat. Mual kapupus ku usum, mual kasamar ku jaman. Ukur kahalang hariwang, nu Inggris kalindih ringkang. Nah, dalam sajak ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang kiasan ya, bukan bahasa dengan arti yang sebenarnya ya dalam sajak ini. Jadi banyak bahasa-bahasa yang bukan arti sebenarnya ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, di palataran mana ayana Tatar Sunda teh? Nah, ada jawabannya ya di kalimat yang pertama ya. Nah, kemudian setelah kalian menjawab, oh iya ini ditulis nanti di kertas jurnal ya. Nanti pertanyaannya dan jawabannya ditulis di kertas jurnal. Nah, materi anu kedua nyaeta urang bakal mikanyaho tentang istilah-istilah geografi. Ya, tadi di bacaan anu judulna Tatar Sunda aya istilah-istilah geografi ya. Nah, seperti contoh Tatar Sunda Palataran Indonesia, Saamparan Sarantayan Nusa Nusa. Nah,
Dina catatan kalimat di atas di luhur aya kecap tatar jeung nusa-nusa. Nah, kecap tatar hartina tempat ya atau tanah. Anapun kecap nusa, nusa dirajek ma asal tina kata nusa nu hartina pulau ya. Jadi nusa itu pulau ya. Eta kecap dua nana termasuk ke dalam istilah geografi. Jadi istilah geografi itu bisa dikatakan eh, sebagai tempat ya, ya tempat yang ada di alam biasanya ya. Di sini Bapak punya berapa ya? Ada 11 ya, 11 istilah geografi. Ada lewi. Nah, lewi teh artinya bagian walungan anu jero. Walungan itu apa? Sungai. Jadi lewi itu bagian sungai yang paling dalam. Disebutnya lewi. Ya. Kemudian ada muara. Muara itu tungtung walungan di hilir. Jadi muara itu tungtung berarti apa ya? Akhirnya, akhir dari sungai. Ya, disebutnya muara. Kemudian pasir. Pasir itu gunung letik serta handap. Jadi pasir itu kayak bukit ya, bukit. Jadi bukit eh, yang seperti gunung gitu, tapi tidak tidak tinggi seperti gunung ya. Jadi gunung letik ya, kayak bahasa Indonesianya bukit ya. Kemudian talaga. Talaga itu situ alam nu jadi kumaneh. Jadi talaga itu sebuah situ atau waduk ya. Jadi terbentuk karena sendirinya disebutnya talaga. Kalau situ itu kan buatan ya. Kalau talaga itu dibentuknya sama alam ya. Kemudian kebon. Kebon teh tanah daratan nu dipelakan. Jadi kebon itu eh, tanah yang sering kita tanami ya, tanami seperti palawija atau eh, buah-buahan seperti itu ya, ditanamnya di kebun. Kemudian sawah, tanah letak nu dipelakan pare. Jadi tanah yang ditanami oleh padi ya disebutnya sawah. Babakan, babakan lembur anyar. Nah, babakan itu disebutnya lembur anyar. Jadi perkampungan yang baru disebutnya babakan. Kemudian babantar, bagian walungan anu leah tur deet. Nah, jadi kalau tadi yang paling dalam disebutnya lewi, kalau yang paling cetek disebutnya babantar ya. Jadi bagian dari sungai yang paling cetek ya. Kemudian jungkrang. Jungkrang itu legok nujero sarta sisi-sisina gurawes. Jadi jungkrang itu jurang ya, bahasa Indonesia jurang. Kemudian lamping, bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutugan. Nah, jadi eh, hampir sama ya jungkrang sama lamping, cuma kalau lamping itu bagian gunung di gunungnya ya, di gunungnya. Kemudian alun-alun. Alun-alun itu disebut artinya tanah lapang hareupeun kecamatan atau kabupaten. Jadi alun-alun itu biasanya ada di depan ini, ada lapangan di depan kecamatan atau di depan kabupaten disebutnya alun-alun ya. Nah, biar lebih paham anak-anak sekarang kerjakan latihannya ya. Latihannya di sini kita akan membuat kalimat dengan istilah-istilah geografi. Nomor kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Kerjakan ini langsung di LKS atau di buku tulis boleh ya. Kalau yang sudah di print, LKS-nya boleh di LKS. Kalau yang belum di print, boleh di buku tulis ya. Kemudian difoto nanti. Nah, pegunungan. Nah, bikin kalimatnya. Misalkan pakai bahasa Indonesia dulu. Pegunungan di Kuningan dikelilingi oleh pegunungan. Nah, berarti tinggal di artiin jadi bahasa Sunda. Jadi di Kuningan di
dikelilingi oleh pegunungan. Nah, tinggal diartikan pakai bahasa Sunda. Ya, seperti itu ya. Kerjakan sampai nomor 10. Boleh pakai bahasa Indonesia, tapi campuran. Jangan semuanya pakai bahasa Indonesia. Harus ada pakai bahasa Sundanya. Belajar ya, udah kelas 6 sekarang. Ya, seperti itu ya. Mungkin untuk materinya sekarang cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.